Nah, jadi kalau dari sisi pemerintah bisa mengatasi eksternalitas ini dengan yang pertama itu corrective taxation. Artinya pemerintah bisa menerapkan pajak korektif. Pajak korektif ini tuh disebut dengan Pigovian tax. Pajak Pigovian ya, Pigovian tax. Nah, jadi artinya pemerintah tuh menetapkan pajak atas pihak yang telah menetapkan atas pihak yang telah mengakibatkan eksternalitas. Nah, jadi tuh misal pemerintah bisa aja menerapkan pajak untuk penambang yang udah ngerugiin tadi. Nah, ketika pemerintah menerapkan pajak ke orang itu, berarti kan secara nggak langsung kerugian yang dihasilkan tuh kan lebih sedikit gitu. Dampak negatif yang dihasilkan karena ya pemerintah juga dapat untung gitu kan dari hasil produksi tambang yang udah dilakuin sama itu tadi. Jadi intinya pemerintah bisa nerapin pajak ke orang yang udah mengakibatkan eksternalitas. Nah, terus yang kedua pemerintah juga bisa menerapkan subsidi. Jadi intinya kalau penerapan pajak ini dilakukan kalau ada eksternalitas negatif, pemerintah memberlakukan pajak. Nah, terus yang kedua tuh ada subsidi. Jadi pemerintah bisa melakukan subsidi atas biaya yang udah dikeluarin sama orang yang udah ngasih manfaat. Jadi kan jadi kan tadi kan udah dibahas free rider problem. Jadi kan free rider problem itu kan kalau aku udah ngeluarin biaya secara pribadi, tapi ternyata manfaat yang dihasilkan itu adalah untuk semua orang, kan aku rugi kan. Nah, jadi tuh pemerintah tuh bisa mengompensasikan atas biaya yang udah aku keluarin. Jadi aku nggak rugi-rugi banget gitu. Karena pemerintah mensubsidi aku supaya aku tetap produksi, tetap nggak apa-apa manfaatnya dihasilkan untuk orang banyak, tapi ya biaya yang aku keluarkan pemerintah kurangi gitu. Pemerintah ganti gitu dengan subsidi. Intinya kalau subsidi itu digunain untuk eksternalitas yang positif. Nah, jadi yang ketiga, pemerintah bisa yang ketiga, pemerintah bisa menerapkan regulasi ya, kebijakan regulasi. Jadi ini tuh kalau ditanya kebijakan regulasi itu sebetulnya kebijakan yang paling mudah yang bisa pemerintah tetapkan. Ya udah tinggal keluarin peraturan selesai gitu kan. Misal peraturan tentang pembatasan jumlah tambang yang mesti diproduksi atau pembatasan pokoknya hal-hal yang sekiranya merugikan ya udah diatur aja gitu pembatasannya gitu kan. Nah, cuman kalau pemerintah menerapkan itu ya pemerintah nggak dapet uang gitu kan. Jadi pemerintah sebenarnya lebih bagus nerapin pajak sebetulnya kalau mau dapat uang juga kan. Nah, jadi intinya, jadi kan di sini kita terakhir bahas yang namanya distinction between price and quantity approach. Nah, artinya jadi di sini sebetulnya jadi kan pemerintah itu ada dua jenis sebetulnya, ada dua jenis kebijakan. Ada kebijakan harga dan jumlah. Nah, kalau kebijakan harga ada dua, ada pajak dan subsidi. Terus kalau kebijakan jumlah itu ada yang namanya regulasi. Makanya di sini ada dibedakan ya. Jadi kalau price, tax sama subsidi, kalau quantity itu ada yang namanya regulasi. Dah. Nah, udah sih. Nah, kalau di chapter 6 ini sebetulnya aku nggak baca ini sih, cuman kayaknya di chapter 6 ini tuh lebih ke contoh-contoh penerapan dari eksternalitas. Kayak di sini ada global warming, smoking, drugs, terus ada acid rain. Nah, di sini tuh dijelasin eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Contoh-contoh gitu yang di sini tuh dijelasin dampaknya tuh besar sih buat lingkungan, dampak negatifnya maksudnya. Nah, di bab eksternalitas ini nih
Sampai sini ada tanggapan nggak, teman-teman? Atau ada yang kurang jelas, minta diulangin lagi? Boleh diulang yang kuasa teorem nggak? Teori kuasa ya. Jadi tuh, itu yang mana sih? Oh, yang bab sebelumnya. Nah, jadi di bab yang theoretical tadi kita kan udah menjelaskan yang namanya teori kesejahteraan sosial. Nah, teori kesejahteraan sosial itu, mana sih? Itu bukan eksternalitas ya, Rim? Teori kuasa, Rim. Kuasa teorem 1 sama 2, iya ya, Rim. astagfirullah, lupa aku, maaf. Iya ya. Mana sih? Jadi tuh, oh iya ya, maaf. Jadi tuh di teori koase itu tuh, jadi teori koase ini tuh dibahas di langkah-langkah yang dilakukan privat untuk mengatasi eksternalitas. Nah, ya udahlah. Jadi intinya jadi kan teori koase itu tuh ada 2. Nah, ada teori koase yang part 1, ada yang part 2. Nah, part 1 itu kalau setauku ya, kalau part 1 tuh intinya pokoknya intinya di part 1 dan part 2 itu tuh sama-sama pihak yang mengakibatkan eksternalitas dan pihak yang terkena dampak eksternalitas baik positif atau negatif itu bisa bernegosiasi di situ. Jadi intinya kalau teori kuasa itu pihak yang mengakibatkan dan pihak yang terdampak itu bisa bernegosiasi. Nah, bedanya apa? Kalau part 1 itu di situ terdapat hak kepemilikan jelas. Hak kepemilikan tuh jelas antara kedua pihak, artinya nantinya itu bakal mengakibatkan optimalisasi pasar secara sosial. Nah, di sini itu dijelaskan kalau asumsinya bahwa eksternalitas yang terjadi itu adalah eksternalitas dalam lingkup yang kecil. Nah, jadi tuh kalau eksternalitas yang diakibatkan tuh dalam lingkup yang kecil, di sini kita bisa mudah gitu mengidentifikasi hak kepemilikan antar pihak dan biaya yang mesti dikeluarkan. Gitu, misal ya, contohnya kalau penambang itu tuh bisa merugikan nelayan, tapi itu kan maksudnya tuh misal di sungai yang kecil gitu ya, di sungai yang kecil. Nah, jadi kan eksternalitasnya tuh eksternalitas negatifnya itu kan kecil. Nah, semakin kecil tuh lingkup eksternalitasnya. Nah, di situ mudah kita menentukan hak kepemilikan antara pihak penambang dan nelayan itu. Jadi kita mudah karena sungainya kecil, kita mudah gitu. Berarti yang hakku jelas gitu sebagai nelayan. Aku harus mendapatkan kompensasi sebesar misal 10 ikan yang harusnya aku dapatkan hari ini misal. Nah, dan hak dari si penambang itu juga jelas. Dia masih bisa tetap berproduksi gitu. Nggak harus nutup tambangnya dia. Jadi dia tetap bisa berproduksi dengan syaratnya mengganti rugi ke nelayan itu. Nah, intinya kalau di sini tuh kalau semakin kecil lingkup dari eksternalitas yang terjadi, maka semakin mudah kita mengidentifikasi hak kepemilikan dan biaya dari negosiasi itu. Tuh. Terus di part 2-nya dijelaskan antar pihak tuh bisa sih bernegosiasi, cuman di sini tuh dijelaskan hak kepemilikan itu tuh nggak menjadi dasar. Kalau di buku ya dijelasin hak kepemilikan tuh nggak menjadi dasar. Nah, maksudnya itu adalah jadi nggak hanya nelayan dan pihak penambang itu doang yang bisa bernegosiasi di sini. Tetapi ada pihak lain yang sebetulnya tuh juga punya hak gitu atas dampak yang terjadi dari eksternalitas ini. Nah, misal ya contohnya tuh contoh yang penambang tadi, misal
dari hasil tambang, dari hasil limbah yang dihasilkan penambang itu tuh dia merugikan nelayan kan. Jadi tuh karena limbahnya itu dibuang ke sungai, nelayannya itu rugi. Nah, tapi di sini tuh nggak jelas gitu. Nggak jelas berapa nelayan yang dirugikan. Karena sebetulnya kita nggak tahu sebetulnya jumlah nelayan yang biasa mancing di situ berapa orang. Terus jumlah ikan yang biasa ia dapatkan tuh berapa harusnya. Kalau kita nggak ngebuang limbah di situ, harusnya dia bisa dapat berapa ikan, kan kita nggak tahu sebetulnya itu berapa kan. Dan kita nggak tahu apa betul nelayan yang minta kompensasi ke kita itu betul-betul nelayan yang dirugikan. Apakah nelayan itu tuh cuman bohong aja, atau sebetulnya dia cuman harusnya dia tuh rugi 50 ikan aja gitu, tapi dia minta kompensasi ke kita seharga 100 ikan. Nah, kita di situ makanya di sini di part 2 itu dijelaskan hak kepemilikan tuh nggak menjadi dasar di sini, karena memang di sini tuh kita nggak tahu hak kepemilikan antara orang yang memberikan dampak eksternalitas dan orang yang terkena dampak eksternalitas tuh seberapa besar gitu biaya, dan sebetulnya hak-hak apa aja yang mesti dipenuhi itu di sini tuh nggak jelas sebetulnya. Itu sih menurutku. Tapi intinya dari kedua teori ini sama-sama menjelaskan tentang negosiasi. Dan apa ya, intinya kalau di buku ya dijelaskan semakin kecil lingkup eksternalitas yang dihasilkan, maka semakin mudah melakukan negosiasi. Itu sih. Jelas nggak? Jelas. Makasih, Rima. Udah. Terus, ini kita lanjut bab selanjutnya ya. Ini ada tanggapan dulu nggak dari bab eksternalitas? Atau mungkin pemahamanku sama pemahaman kalian tuh ternyata beda gitu. Bisa aja kan aku yang salah gitu. Ada tanggapan nggak sejauh ini? Nggak, Rim. Ya udah, kalau nggak ada. Terus di bab selanjutnya itu kita bahas bab 7. Bab 7 yaitu public goods. Nah, ini termasuk materi yang baru kita dapetin juga ya. Jadi di public goods ini kita belajar apa itu barang publik, terus bagaimana sih penyediaan barang publik yang optimal, terus gimana sih kalau privat yang ngadain barang publik atau pemerintah yang ngadain barang publik, bedanya itu apa? Nah itu. Jadi di sini sebelumnya kita mesti tahu dulu apa sih arti barang publik itu. Nah, jadi sebetulnya barang publik itu adalah barang yang punya dua karakter. Nah, barang publik itu barang yang punya dua karakter. Yang pertama, karakternya itu adalah non-rival in consumption. Yang kedua adalah non-excludable. Nah, maksud dari non-rival in consumption maksudnya adalah rival kan artinya bersaing. Jadi tuh intinya tuh nggak ada persaingan konsumsi di sini. Maksudnya ketika ada si A yang mengkonsumsi suatu barang, maka konsumsi atas barang yang ia lakukan itu tuh tidak mengurangi jatah konsumsi dari orang lain. Artinya dia nggak ngurangin hak orang lain untuk mengkonsumsi barang itu di situ. Itu non-rival. Jadi itu nggak ada persaingan di situ. Nah, terus yang kedua ada non-excludable. Nah, di non-excludable ini maksudnya adalah individu itu tuh nggak bisa ngelarang orang lain buat mengkonsumsi suatu barang. Nah, karena kan, jadi kalau ditanya kenapa sih kita nggak boleh ngelarang orang lain buat mengkonsumsi suatu barang, ya karena barang publik itu tuh kan barang yang disediakan oleh pemerintah, kan gratis kan barang
publik itu kayak kata siapa ya? Kayak contohnya tuh udara, cahaya. Kalau contoh mudahnya ya. Nah, kalau kayak gitu kan gratis. Nggak mungkin kita harus ngelarang orang kan. Toh kita juga konsumsinya kita juga nggak bayar, ngapain kita ngelarang orang. Makanya di sini tuh dia sifatnya non-excludable. Maksudnya kita nggak boleh melarang orang lain buat mengonsumsi suatu barang, dan non-rival in consumption. Artinya pengonsumsian kita atas suatu barang tidak mengurangi jatah konsumsi orang lain. Nah, tapi ada jenis-jenisnya ternyata public goods itu. Nah, sifat yang kusebutin tadi itu sifat dari pure public goods. Nah, ini sifat dari pure public goods. Nah, artinya barang yang betul-betul kita nggak boleh ngelarang orang lain mengonsumsi, dan perlakuan konsumsi kita tidak mengurangi konsumsi orang lain. Itu pure public goods. Tapi ada juga yang namanya impure public goods. Nah, impure public goods ini dia tuh tidak memenuhi salah satu sifat tadi. Nah, untuk mudahnya tuh mungkin bisa lihat di tabel ini ya. Nah, jadi tuh di sini kalau barang itu tuh excludable dan barang itu tuh rival, contohnya adalah es krim. Nah, jadi kalau ditanya, kalau dia sifatnya excludable dan rival, artinya barang itu ini termasuk barang privat. Karena kan kalau excludable itu kan kita nggak boleh, kalau excludable itu kan artinya kita bisa melarang orang lain kan? Bisa melarang orang lain. Kenapa kita bisa melarang orang lain buat makan es krim? Ya karena kan orang yang bisa ngonsumsi es krim itu kan cuma orang yang punya uang. Kalau orang yang nggak punya uang kan ya nggak bisa kan makan es krim. Nah, terus dia sifatnya rival karena kita tuh ketika kita mengonsumsi satu es krim, maka kita tuh mengurangi jatah konsumsi es krim orang lain. Maksudnya, misal kalau ada 10 es krim di pasar. Nah, kalau kita udah beli satu es krim kan berarti tinggal 9 es krim yang ada di pasar. Berarti jatah orang lain buat ngebeli es krim cuma ada 9, nggak 10 lagi gitu. Nah, terus kalau dia sifatnya impure public goods, tapi impure public goods tuh maksudnya tuh yang non-excludable, tapi dia rival, itu contohnya adalah crowded city sidewalk. Nah, maksudnya itu adalah itu sifatnya non-excludable ya. Nah, jadi kan maksudnya itu kenapa kenapa sih jalanan yang rame jalan yang rame itu tuh termasuk bukan barang publik murni, karena dia sifatnya non-excludable. Maksudnya dia itu kita nggak boleh melarang orang lain untuk jalan di situ, karena kan itu barang masih termasuk barang publik, jalanan umum kan, crowded city sidewalk tuh. Nah, jadi ya udah, kalau orang lain jalan ya kita nggak boleh ngelarang orang lain buat jalan kan, buat berjalan di situ. Nah, tapi sifatnya rival, artinya kita bisa artinya konsumsi kita itu mengurangi jatah konsumsi orang lain gitu. Maksudnya kan kalau crowded city sidewalk itu kan semakin banyak orang yang berjalan di situ kan semakin sempit jalannya. Artinya adanya kita di situ tuh kita mengurangi jatah konsumsi orang lain buat jalan di situ, jalanan makin sempit gitu. Itu maksudnya kita mengurangi konsumsi. Nah, terus di sini kalau impure public goods juga, tapi dia yang non-rival. Contohnya TV kabel. Nah, contohnya TV kabel. Kan kalau TV kabel itu tuh dia sifatnya non-rival. Nah, karena kan kalau non-rival itu tuh jatah kita tuh mengurangi jatah konsumsinya orang lain. Non-rival itu kan
jatah kita tuh nggak ngurangin konsumsinya orang lain, non-rival. Iya, karena TV kabel itu kan, maksudnya tuh kita kan punya TV kabel sendiri-sendiri gitu kan. Maksudnya orang yang punya uang ya bisa beli, dan dengan adanya kita ngebeli TV kabel itu, kita nggak mengurangi jatah orang lain, toh kita juga mempunyai barang itu tuh secara pribadi gitu kan. Bukan kayak jalan tadi, punya publik. Nah, terus dia sifatnya excludable, artinya barang itu, artinya kita tuh boleh melarang orang lain buat mempunyai TV kabel. Kenapa kita bisa melarang orang lain buat punya TV kabel? Karena kan yang cuma bisa beli TV kabel adalah orang yang cuma punya uang. Yang nggak punya uang yang nggak bisa beli TV kabel. Nah, perlu diketahui juga, buat mudah juga ya ngebedain antara impure public goods ini. Jadi kalau impure public goods yang dia non-rival tapi dia excludable itu disebut dengan club goods, kata bapaknya juga kan, club goods. Terus kalau yang rival tapi dia non-excludable itu disebut dengan common goods itu. Tapi kalau yang dianya excludable dan apa namanya itu rival, dua-duanya yes, itu berarti barang privat. Nah, selanjutnya kita setelah kita tahu, oh barang publik tuh ini ya ternyata karakternya tuh ini. Terus gimana dong cara nyediain barang publik yang optimal? Nah, jadi oh ya, sebelum kita belajar menyediakan barang publik tuh gimana, kita belajar dulu yang namanya, kita mesti tahu dulu bedanya apa. Memang kita fokusnya di bab ini tuh tentang barang publik, tapi kita juga belajar penyediaan barang privat. Jadi itu kan beda ya, penyediaan barang privat dan barang publik. Nah, jadi bedanya tuh aku yakin teman-teman juga udah pada paham grafik yang ini. Jadi kalau penyediaan barang publik, kalau penyediaan barang privat ini ya, optimal provision of public goods. Jadi itu penyediaan barang privat yang optimal itu tuh dengan menjumlahkan secara horizontal jumlah dari barang tersebut. Nah, jadi ini kan kuantitasnya itu, jadi di sini ceritanya ada si Jerry sama si siapa tuh namanya? Ben. Nah, jadi tuh di sini dia beli es krim dua buah. Nah, si satunya beli es krim 1 buah. Nah, untuk menghitung optimalisasi dari barang privat tersebut, maka jumlah barang yang dibeli di pasar itu tuh kita jumlahkan. Si A beli 2 es krim, si B beli 1 es krim, jadinya 3 es krim. Dan harga yang dibeli itu sama. Jadi kenapa sih harus jumlahnya yang dijumlah gitu, yang di sum up, kenapa nggak harganya aja gitu kan? Karena di barang privat ini harganya itu sudah ditetapkan oleh produsen. Jadi kan memang di sini mereka bersaing, tapi tuh udah ada harga yang ditetapkan di sini. Jadi tinggal yang variasinya itu adalah jumlah barang yang diminta. Tinggal orang yang minta mau banyak mau dikit ya harganya segitu gitu. Makanya di sini cuman harganya tuh di $2 aja, tapi jumlahnya yang bervariasi. Ada yang beli 2, ada yang beli 1, dan jumlahnya itu yang kita sum up. Nah, terus kalau penyediaan barang publik gimana? Kalau penyediaan barang publik, itu yang di sum up itu adalah harganya. Di sini tuh yang dibandingkan adalah misil sama missiles. Nah, jadi tuh misil itu kan apa ya, peluru ya kalau nggak salah. Nah, jadi misil di sini tuh dianggap barang publik. Nah, dianggap barang publik. Jadi intinya misil itu tuh pemerintah yang menyediakan. Nah, di sini bedanya dengan yang penyediaan barang privat, kalau barang publik yang di sum up adalah price-nya. Ini kan price-nya. Nih. Nah, price-nya itu kan $1. Terus yang ini price-nya $2. Jadinya di sum up price-nya jadinya $3.
Nah, cuman jumlah yang diminta itu sama-sama 5 gitu. Karena kenapa? Kalau yang di public goods itu tuh jumlahnya sama, harganya yang beda. Karena barang publik itu tuh kan disediakan oleh pemerintah. Jadi, hak dari setiap orang untuk mengonsumsi barang publik itu tuh sama jumlahnya setiap orang. Mau si Ben, mau si siapa tuh satunya tadi, itu sama-sama 5 gitu bisa mengonsumsi itunya, misilsnya itu. Jadi pemerintah menetapkan jumlah yang harus dikonsumsi tiap orang itu segitu. Tapi mungkin teman-teman bingung kenapa di situ harganya tuh kok beda-beda? Kan barang publik gratis ya, kok ada harganya beda-beda? Emang kita beli barang publik kan gratis gitu. Nah, iya. Iya, betul. Nah, karena di sini sebetulnya bukan price. Di sini itu sebetulnya WTP, willingness to pay dari orang yang mengkonsumsi itu. Nah, kalau yang ini di bagian A ini dia bisa dia menghargai gitu. Willingness to pay dia kalau misalnya barang publik itu tuh dijual, dia menghargainya $1. Kalau yang di bagian ini dia menghargainya $2. Nah, kalau yang di sini dijumlahkan willingness to pay-nya jadinya 3, dapatlah titik equilibrium. Nah, cuman kalau yang angka-angka di sini tuh sebetulnya emang asumsi dari soal, tapi yang mesti kita pahami itu tadi perbedaan antara penyediaan barang privat dan barang publik. Nah, terus kita lanjut bahas yang namanya oh ya, di sini aku mau jelasin, ini penting juga sih. Nah, rumusnya ya. Mana sih? Ini dulu deh. Nah, jadi itu kalau barang publik, kayak gini rumusnya kalau ditanya. Rumus dari itunya. Nah, jadi itu kenapa rumusnya itu marginal rates of substitution ban terhadap ini ya, 2 barang, measles dan cake ya kalau nggak salah. Ditambah intinya MRS si Ben ditambah MRS si Jerry, itu sama dengan MC. Kenapa kayak gitu? Karena ini kalau ditanya fungsi optimal ya, fungsi optimal dari penyediaan barang publik. Itu kayak gini rumusnya. Maksud dari rumus itu tuh gini. Jadi, semakin penting nilai barang bagi masyarakat itu, maka pemerintah tuh akan menyediakan semakin banyak barang publik itu gitu. Jadi, kita jumlahkan MRS si A ditambah MRS si B, itu tuh sama dengan marginal cost-nya pemerintah gitu. Jadi pemerintah bisa ngira-ngira biaya yang aku keluarin tuh harusnya berapa untuk menyediakan barang publik yang sudah dinilai oleh masing-masing individu. Misalnya individu A nilainya tadi kan $1, dia kalau misalnya itu dijual dia menghargainya $1, yang si B menghargainya $2. Nah, itu tuh WTP itu tuh dijumlahkan, MRS itu tuh dijumlahkan, jadilah marginal cost-nya pemerintah. Jadi pemerintah bisa tahu jumlah yang mesti dia tetapkan berapa dan biaya yang dikeluarkan dia itu berapa. Oh ya, yang satunya tadi tuh kalau penyediaan barang publik penyediaan barang privat rumusnya tuh kayak gini. Cuman ini tuh harusnya ini ya, maksud rumus itu tuh jadi tuh perbandingan marginal utility. Kalau aku sih jadi tuh misal ya, jadi tuh marginal utility barang A terhadap barang B itu kan IC terhadap C kan, ice cream terhadap itu. Nah, jadi marginal utility barang A per marginal utility terhadap barang B itu tuh sama dengan MRS. Di mana MRS ini juga sama dengan perbandingan harga dari barang A terhadap barang C. Barang A terhadap barang B. Ini tuh harusnya PIC berbanding PC ya, bukan dikali di sini tuh. Harusnya. Jadi itu di sini tuh ada pernya harusnya. Jadi itu di sini tuh harusnya ada per di sini. Nah, ini ya kalau ditanya fungsi optimal dari penyediaan barang privat.
gitu. Nah, terus di sini kita belajar di sini ya. Nah, terus kita belajar. Nah, ternyata nah, barulah di sini kita fokus ke penyediaan barang publik. Nah, di sini tuh kita belajar penyediaan barang publik yang disediakan oleh swasta. Nah, di sini dijelaskan kalau swasta yang kalau swasta yang mengadakan barang privat, maka swasta itu tuh nggak bisa menyediakan kalau swasta yang menyediakan barang publik, maka swasta itu tuh nggak sanggup gitu menyediakan seluruh barang publik. Kenapa swasta nggak sanggup? Kenapa swasta under provision? Karena akan terjadi yang namanya free rider problem. Artinya, yang namanya swasta kan kita tahu dia pasti pengennya dapat untung dari apa yang dia sediakan. Tapi kalau dia menyediakan barang publik yang notabene-nya gratis, harus banyak disediakan, maka kan pasti bakal ada yang namanya free rider problem. Maka di sini tuh akan terjadi masalah di mana biaya yang dikeluarkan oleh swasta itu tuh manfaatnya tuh besar untuk orang banyak, tapi tuh dia nggak dapat untung gitu dari apa yang dia sediakan. Dan apa lagi ya? Mana sih? Terus, nah di sini tuh dijelasin. Nah, 3 factor that are likely to determine the success of private provision. Jadi tuh di sini karena si private itu tuh swasta itu tuh nggak bisa menyediakan barang publik semuanya, dia nggak bisa nyediain semuanya, maka ada cara-caranya gitu supaya penyediaan barang publik dari swasta ini berhasil, sukses. Jadi yang pertama, some individuals care more than others. Artinya setiap orang itu tuh harus peduli dengan orang lain gitu. Harus peduli dengan orang lain tanpa memikirkan kayak untungnya gitu. Intinya tuh kita ikhlas aja gitu nyediain ini gitu di sini. Terus sebenarnya ada 3 sih. Yang kedua tuh ada altruisme. Altruisme ini nih sama kayak dia tuh ikhlas juga gitu nyediain barang itu, dia peduli sama orang lain, terus dia nyediain barang itu tanpa pamrih gitu ya. Terus yang terakhir juga ada yang namanya mana ya? Warm glow. Nah, di sini adanya warm glow. Jadi sebetulnya cara-cara dari privat untuk menyediakan barang publik supaya penyediaannya itu berhasil ada 3. Yang pertama tadi care others, yang kedua altruisme, yang ketiga warm glow. Sebetulnya ketiga ini tuh sama-sama menjelaskan pentingnya kita tuh peduli ke orang lain untuk menyediakan suatu barang. Nah, cuman bedanya apa? Kalau care others itu dia tuh peduli ke beberapa orang aja gitu. Misal aku cuman peduli ke orang-orang yang dekat sama aku aja. Karena kan kita punya hubungan gitu kan sebagai teman ya. Aku harus baik juga ke dia gitu kan. Nah, cuman kalau altruisme dia tuh peduli. Tapi pedulinya itu tuh benar-benar ikhlas. Peduli ke semua orang dan dia ikhlas, itu altruisme. Tapi kalau yang ketiga warm glow, dia tuh peduli karena popularitas. Ada hal-hal yang mesti dia kejar, jadinya dia peduli ke orang lain gitu. Intinya, warm glow itu nggak ikhlas ya, nggak terlalu ikhlas. Nah, terus yang terakhir di bab ini kita jelasin yang namanya, tadi kan kita udah tahu, ternyata si swasta itu nggak bisa menyediakan barang publik secara optimal, semuanya dia nggak bisa gitu. Terus gimana dong? Nah, caranya pemerintah terjun ke sini. Pemerintah juga ikut menyediakan barang publik. Cuman masalahnya kalau pemerintah semua yang menyediakan barang publik, maka kan swasta nggak ada kerjaan. Swasta nggak bisa dapat untung dong. Swasta nggak bisa bikin proyek terhadap pengadaan barang publik. Jadinya kalau swasta nggak bisa untung, intinya kan perekonomian tuh kan turun ya. Nah, jadi tuh gimana sih caranya supaya pemerintah tuh tetap bisa terjun menyeimbangkan pasar kompetitif tadi, tapi tetap bisa nguntungin si swasta juga gitu. Nah, caranya dengan
Caranya dengan mana sih? Nah, caranya dengan contracting out. Nah, jadi caranya pemerintah itu harus tahu gitu berapa persen porsi yang harus dia sediakan untuk barang publik, lalu sisanya dia serahkan ke swasta. Jadi mereka tuh menentukan porsi ya antara keduanya, nggak semuanya diambil alih pemerintah atau nggak semuanya diambil oleh swasta. Nah, jadi kayak KPBU sih menurutku dia nih. Jadi itu pemerintah yang nyediain dana, tapi itu swasta gitu yang bikin. Jadi kayak kata bapaknya kemarin tuh, kalau sekiranya barang ini nih bisa disediain oleh swasta, ya udah kasih aja ke swasta. Tapi kalau emang swasta nggak sanggup, baru pemerintah terjun kayak gitu sih. Intinya tuh nggak di contracting out ini tuh sistem di mana pemerintah tuh nggak serta merta terjun ke situ. Tapi tuh dia juga ngebagi porsi untuk swasta. Mereka bagi dua. Udah sih di bab ini. Kalau di bab ini sampai sini, oh iya ya. Bentar. Oh iya teman-teman, jadi tuh di sini tuh ada masalah sih. Masalahnya tuh mana ya? Oh ya ini. Nah, in practice, of course, there are at least 3 problems facing a government trying to turn individual preference into decision about public goods provision. Jadi masalahnya tuh di sini, kalau pemerintah menyediakan semua barang publik gitu. Jadi itu pemerintah terjun langsung ke pasar dan pemerintah yang menyediakan semua barang publik, maka akan timbul masalah. Masalahnya itu karena pemerintah tuh sulit menentukan keputusan apakah pemerintah yang harus mengambil alih ini penyediaan barang publik ini atau enggak. Jadi itu ada 3. Yang pertama adalah preference revelation, preference knowledge, sama preference aggregation. Jadi itu preference revelation itu maksudnya adalah individu itu nggak semuanya jujur menyatakan WTP-nya terhadap barang publik yang disediakan pemerintah. Karena kalau orang jujur, maka pajak yang akan dikenakan pemerintah kan juga besar. Jadi mereka nggak mau jujur. Terus yang kedua adalah preference of knowledge. Jadi emang orang tuh kalau misalnya disuruh WTP kamu berapa terhadap barang publik ini, dia nggak mau dia bukan nggak mau jawab, tapi dia emang nggak punya pengetahuan terhadap barang itu gitu. Misal disuruh nilai jembatan kan barang publik. Berapa nilai WTP kamu terhadap jembatan? Ya aku nggak tahu kan, karena aku nggak tahu gitu berapa bahan yang dibeli. Pokoknya emang aku nggak punya pengetahuan terhadap penilaian barang publik itu. Terus yang terakhir adalah preference of aggregation.